Assalamualaikum anak-anak teacher kelas 42. Salam semangat untuk anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Teacher harap anak-anak teacher dalam keadaan sehat dan ceria. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh menjadi lebih berkah dan berguna. Pada video pembelajaran kali ini, anak-anak teacher akan dipandu oleh Teacher Devi. Semoga dengan tayangan pada video ini akan membantu anak-anak teacher memahami materi pembelajaran yang kita pelajari. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, dengan subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam yaitu bunyi. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak-anak teacher paham mengenai pengertian bunyi, syarat terjadinya bunyi, sifat-sifat bunyi, dan perambatan bunyi. Sekarang kita masuk ke materi pertama ya nak, yaitu mengenai pengertian bunyi. Sebelumnya, anak-anak teacher pasti pernah mendengar bunyi kan? Baik itu suara kita sendiri, suara televisi, suara alat musik yang dimainkan, atau suara bunyi lainnya. Nah, dari pengalaman yang anak teacher rasakan, tahukah anak-anak teacher apa yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi atau suara berasal dari benda yang bergetar. Bunyi dapat kita dengar karena gelombang bunyi merambat dari sumber bunyi ke telinga melalui udara sebagai media perantaranya. Sementara itu, sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Setelah anak-anak teacher paham apa itu bunyi dan sumber bunyi, sekarang kita akan membahas apa saja syarat terjadinya bunyi. Syarat pertama terjadinya bunyi adalah adanya medium atau zat perantara. Contohnya, yang pertama, suara petir dapat kita dengar karena adanya udara. Contoh yang kedua, suara radio dan televisi yang dinyalakan karena ada udara. Yang ketiga, kita dapat mendengar suara ketika menyelam karena adanya air. Syarat kedua terjadinya bunyi adalah adanya sumber bunyi. Contohnya, senar gitar yang kita petik, gendang yang kita pukul, dan pita suara saat kita berbicara. Syarat ketiga terjadinya bunyi adalah adanya pendengar. Bunyi dapat kita dengarkan melalui indera pendengar yaitu telinga yang terdapat pada manusia dan hewan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat bunyi. Bunyi memiliki 3 sifat ya nak. Sifat yang pertama, bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Sifat bunyi yang kedua, bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang keras. Yang ketiga, bunyi dapat diserap oleh benda yang lunak. Materi terakhir pada video pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang perambatan bunyi. Bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi yang merambat disebut juga dengan gelombang bunyi. Nah, selanjutnya bunyi dapat merambat melalui benda padat
benda cair, dan benda gas. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari contoh perambatan bunyi melalui benda padat. Contoh perambatan bunyi melalui benda padat yang pertama adalah saat anak-anak teacher bermain telepon-teleponan yang terbuat dari kaleng bekas dan benang, seperti gambar pada video ini ya. Ketika anak-anak teacher bermain telepon-teleponan, gelombang bunyi merambat melalui benang ke telinga kita. Contoh perambatan bunyi yang kedua, saat kita mengetuk meja seperti yang terlihat pada gambar ya. Nah, ketika kita mengetuk meja, suara ketukan akan terdengar lebih kencang dan jelas saat telinga ditempelkan pada meja. Nah, kalau tadi kita membahas perambatan bunyi melalui benda padat ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi perambatan bunyi melalui benda cair. Contoh yang pertama, perambatan bunyi melalui benda cair adalah melalui percobaan ember yang berisi air seperti yang terlihat pada video ini ya nak. Nah, percobaan ini bisa anak-anak teacher lakukan di rumah ya, dengan cara masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawah terendam air. Ketuklah salah satu sisi ember dengan batu, maka bunyi akan terdengar lebih kencang dan jelas. Contoh perambatan bunyi melalui benda cair yang kedua adalah saat batu saling dipukul di dalam air. Nah, ketika dua batu dipukul di dalam air, kita akan mendengar bunyi di dalamnya. Nah, kalau tadi teacher sudah membahas perambatan bunyi melalui benda padat dan benda cair ya nak. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu perambatan bunyi melalui udara atau gas. Contoh pertama, perambatan bunyi melalui udara atau gas adalah saat kita berbicara. Nah, kita dapat mendengarkan suara orang yang sedang berbicara. Hal ini terjadi karena getaran suara dari sumber bunyi sampai ke telinga kita melalui udara. Contoh perambatan bunyi yang kedua melalui udara atau gas adalah bunyi lonceng yang kita goyangkan. Nah, ketika lonceng digoyangkan, maka kita akan mendengar bunyi lonceng tersebut. Kenapa? Karena bunyi merambat melalui udara atau gas. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bunyi dapat didengar apabila ada media perambatannya, baik melalui benda padat, benda cair, gas, dan udara.